Ya, di sini saya bermain melawan melawan Mas Samba dari India. Nilai beliau adalah 734, sementara saya 725. Jadi harusnya masih par ya, masih apa namanya, sejajar lah. Baik, mari kita mulai reviewnya. Mas Samba di sisi putih memulai dengan membuka pion di depan raja, dua langkah ke E4, karena ya E4 ini kunci ya untuk memenangi center. Jadi E4 dan D4 itu biasanya adalah kunci. Oke. Nah, saya tutup di E5 agar E4-nya tidak terlalu maju. Dan kemudian kuda pindah ke F3. Pastinya ini menyerang E5 saya, pion E5 saya. Dan ini sepertinya saya kelolosan ini, sehingga saya hanya menggerakkan bishop ke C5. Dan ini blunder, jadinya berakibat saya kehilangan pion di E5 ya. Tapi ya udahlah, wis nasi sudah menjadi bubur. Memang keteledoran saya, dan yang saya lakukan adalah saya majukan ratu atau menteri ke F6 ya. Tentunya untuk memberi tekanan kepada kuda ya, meskipun kuda pasti bisa dengan mudah lari kalau kasusnya seperti ini ya. Ternyata yang dipilih oleh putih, instead of membawa lari kuda, dia menggerakkan pion eh, di depan ratu eh, ke D4 ya. Jadi si putih memang ingin menguasai center ya. Sekaligus juga pergerakan ini memberikan dua fungsi. Yang pertama adalah melindungi kuda, sekaligus juga memberi tekanan kepada bishop hitam saya, karena si pion ini dilindungi oleh si ratu seperti itu. Ya, karena saya tidak terlalu suka ngadu ya, akhirnya saya punya dua pilihan sih ya. Sebenarnya saya bisa maju ke sini untuk melakukan skak ya, sorry, melakukan skak ke sini, tapi nggak akan banyak berarti. Nah, si Mas Samba ya, bukan Mas Sambo ini nanti bisa memajukan pionnya dan justru akan membentuk barikade yang cukup kuat di sisi sininya. Nah, akhirnya yang saya lakukan ya mending si Bishop hitam saya tarik mundur. Bishop hitam lebih baik saya tarik mundur eh, untuk menghindari kehilangan bishop. Ya. Nah, apa yang dilakukan putih berikutnya? Ya, putih memajukan, membuka, mengaktifkan kudanya. Ya, mengaktifkan kuda yang kedua di C3. Nah, setakat ini sih masih belum ada terlalu banyak potensi serangan berikutnya ya. Mungkin kuda bisa ke sini akan melakukan menyerang ratu. Tapi sepertinya nggak terlalu ini sih ya. Ratu bisa pindah dengan mudah seperti itu. Ya, jadi yang saya lakukan saya memberi tekanan kepada kuda karena saya ingin kudanya ini pergi nih. Saya ingin kuda yang ini pergi gitu. Dan jelas kuda ini nggak bisa saya makan dengan menggunakan ratu ya, karena dia dilindungi oleh si pion ini. Jadi saya majukan pion di D ke D6 ya untuk memberi tekanan kepada kuda. Harusnya si kuda ini mau pergi, harusnya sih pergi dia. Karena kalau nggak pergi apa namanya? Ya saya makan gitu, dan dia hanya bisa nge-treat dengan pion, nggak ada manfaatnya. Ya, dan akhirnya kuda pergi ke G4, sekaligus juga melakukan attack ke ratu saya. Tentu saja ratu saya harus pergi kalau seperti ini, mau nggak mau ya. Perginya kemana? Bisa ke sini, bisa ke sini, saya bisa mundur ya. Hmm, Sepertinya sih yang aman untuk saat ini ke G6 ya, ke G6 karena nggak ada serangan di situ. Kalau kita pergi ke apa namanya, ke E6, justru akan nutupi banyak, akan ngeblok ya, ngeblok pergerakan dari si bishop putih. Bisa ngapain? Nah, ini juga sebetulnya apa namanya, saya bisa sih langsung makan kuda ini, tapi berarti saya harus trade ya, harus trade karena si kuda ini dilindungi oleh ratu yang ada di sana. Dan saat ini sepertinya belum waktunya untuk melakukan trade. Ya, jadi saya menggeser
menggeser apa namanya menteri saya ke sini. Oh ternyata saya ngambil itu ya, ngeblok ini ya Bang. Sebetulnya ini nggak bagus ini blunder sih sebetulnya. Lebih baik saya sebetulnya ke sini. Oke, ya seperti yang dilihat ya itu blunder ya. Karena yang kemudian yang terjadi si pion maju dan memberikan serangan ke ratu saya dan si pion ini dilindungi oleh tiga malah ya, pion, kuda, dan juga ratu mereka. Ya tentunya saya harus memindahkan ini apa namanya memindahkan ratu saya lah. Dan seperti yang bilang tadi pindah ke sini sebetulnya tadinya. Harusnya dari awal sih pindah ke sini, wasting time saja. Dan ini berakibat putih menguasai sekali permainan di apa namanya di center ya, di center nih di jalur 4 dan 5 dikuasai oleh putih dan semuanya terproteksi dengan baik. Oke, putih menggerakkan bishop sepertinya sih untuk mereka akan buka jalur apa namanya jalur canceling ya. Nah, jalur canceling. Nah, apa yang akan saya lakukan berikutnya? Sebenarnya dari sisi saya pun juga perlu melakukan hal yang sama ya, karena di sini banyak sekali eh, bidak-bidak saya ini belum belum diaktifkan kayak kuda dua ini belum diaktifkan juga yang bishop putih pun juga belum diaktifkan. Nah, di sini kita gerakkan bishop kita ke A5 untuk memberikan tekanan ke kuda dan juga pinning ya, pinning antara kuda dan raja. Eh, Apa yang akan dilakukan oleh putih mensikapi perpindahan bishop saya yang akan nyerang ini, yang nyerang si kuda ya. Ya, ternyata mereka melakukan lukir ya atau castling. Jadi mereka melakukan castling pendek sehingga si raja terproteksi. Ya, di sini saya punya opsi apakah saya akan makan kudanya, nge-trade bishop saya dengan kuda atau saya melakukan hal yang lain. Ya, dan ternyata yang saya lakukan adalah saya memindahkan pion dari jalur H ke H5 untuk memberi tekanan kepada si kuda. Ya, dan saya ingin kudanya pergi. Ya, dengan kalau misal kudanya pergi, maka si ratu ini punya akses ke pion di depan raja dan ini hanya tinggal tinggal mencari proteksi aja sih untuk bisa nyerang ke situ maka akan jadi serangan yang mematikan ke Raja Putih. Ya, si kuda kembali ke bukan kembali sih mundur, dia mundur ke E3 dan pastinya jadi memproteksi G2. Ini cukup menyulitkan sih sebetulnya di sisi saya. Ya. Karena teman-teman lihat ya seperti tadi yang saya bilang bagian tengah ini sudah dikuasai oleh mereka gitu sehingga sukar sekali untuk membeli serangan, melakukan serangan ke jalur yang ada di sini ya, di sisi sini ya. Karena kita harus masuk ke sana dulu, baru kita bisa melakukan serangan seperti itu. Ya, saya mengaktifkan kuda, ya. Saya mengaktifkan kuda untuk membantu ratu, untuk membantu ratu di sisi DFGH, ya. Ya, dan si putih memindahkan kudanya dari E3 ke F5. Sepertinya sih yang diancam kalau seperti ini yang diancam sepertinya adalah pion ini ya, pion ini. Eh, tapi pion ini pun juga ada proteksinya ya, ada proteksinya. Jadi agak kurang cerdas juga sih sebetulnya langkah ini nggak ada manfaatnya sebetulnya. Kecuali kalau dia mungkin mengharapkan adanya apa ya, perlindungan kali, mungkin, apa namanya, ini disiapkan di sini sebagai jaga-jaga perlindungan. Atau, karena ketika dia di sini tadi,
ya. Dia memblok si bishop, bishop hitamnya mereka. Bishop hitamnya nggak bisa bergerak bebas seperti itu. Oke, mari kita lihat. Ya, yang saya lakukan, ya saya memajukan pion di jalur A. Nah, ini tujuannya adalah untuk melindungi raja dari serangan diagonal jalur putih yang ini. Ya, ya jalur yang ini ya. Karena ini bisa bisa saja mungkin bishop putih ke sini melakukan eh, skat. eh, Sebetulnya bisa aja sih saya tutup dengan misal pion, tapi itu nanti berarti ada adu ya, ada adu pion dengan pion. eh, dan saya tidak terlalu ingin melakukan pertukaran untuk saat ini. Ya, eh, putih memindahkan kuda mereka. Hmm, agak nggak jelas juga sih sebetulnya apa maksudnya ini. Mungkin harapannya sih ini ya, dia apa namanya punya clear path dari dia secara diagonal hitam karena dia akan mengaktifkan bishop hitamnya. Ya, oke. Di sini saya majukan pion di jalur C, nantang nih istilahnya nantang karena kita mau eh, apa namanya membuka membuka medan tengah mereka, membuka persiapan, membuka formasi mereka yang sudah bentuk di sisi tengah seperti itu. Ya, dimakan. Nah, di sini saya punya opsi untuk makan dengan menggunakan enter pawn atau dengan kuda. Sepertinya dengan kuda akan jauh lebih menarik sih seharusnya. Oh, tapi saya memilih makan ini ya. Milih makan, kenapa tadi ya? Coba kita lihat tadi apa. Oh, milih makan kuning satu. Oke. Nah, dengan makan pawn ini maka saya punya potensi untuk attack di sini meskipun dilindungi oleh benteng ya. Uh, uh, dan juga belum ada sih mungkin ke sini nanti kalau ada elemen yang ada di sini. Ya. Nah, ini ternyata jawabannya kenapa tadi uh, mereka membuka itu. Jadi si putih akan mengaktifkan star di sini dan menyerang bishop saya. Karena bishop saya effectively tidak terlindungi seperti itu. Kuda saya pun juga nggak terlindungi sebetulnya. Jadi pilihannya apakah saya kehilangan kuda atau saya kehilangan bishop. Uh, untuk saat ini sih sepertinya saya lebih prefer kehilangan bishop ya, karena bishopnya ini jaraknya sudah di ujung sana, sementara kuda sudah masuk ke sini nih. Jadi kuda bisa membantu serangan ke EFGH ya, di mana posisi raja berada. Ya, jadi saya makan kudanya tadi yang ada di sini. Jadi tadi kalau teman-teman lihat ya, nah di sini ada kuda, ini saya makan. Eh, dan ini juga sebagai proteksi kepada si kuda yang ada di sini. Jadi fungsinya ada dua. Yang pertama adalah mengaktifkan bishop putih, ya, mengaktifkan bishop putih dari posisi awalnya ke jalur EFGH untuk membantu serangan dan juga melindungi si kuda. Tapi itu berarti juga saya harus kehilangan apa namanya? Saya harus kehilangan si bishop. Ya. Dan seperti yang kita duga, kita kehilangan bishop. Ya. Nah, apa berikutnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya saya bisa menyerang ini, eh, menyerang apa namanya, pion, sekaligus juga memberi serangan ke ster ya. Cuman ya nggak terlalu berarti sih. Nah, sternya bisa pindah ke banyak posisi. Dia bisa pindah ke sini, dia bisa pindah ke sini lagi, bisa balik ke posisi awalnya, atau ya banyak tempat sih sebetulnya ya. Dia bisa juga pindah ke sini dan seterusnya. Ya, kita tag ya sternya ratu.
Ya, si ratu pun pindah masuk ke dalam dia, masuk ke dalam. Dan memang di sini posisinya aman, nggak ada serangan apapun ya dari pihak-pihak saya yang lain dan memberi tekanan kepada raja karena di sini raja saya nggak bisa bergerak ini jadinya. Dia hanya bisa bergerak ke sini. Kalau sampai raja saya bergerak ke sini ini bahaya ya, bahaya. Nanti kalau misal bentengnya bisa masuk, benteng ini diaktifkan dan masuk ke sini, saya bisa kena skakmat gitu. Oke. Ya, tapi setakat ini karena saya melihat tidak ada si ratu ini kalau sendirian dia nggak bisa melakukan apapun ya. Tapi kalau misal dia sudah nggak sendiri, nah itu mungkin agak sedikit ancaman. Jadi yang saya lakukan saya membuka si kuda. Saya membuka si kuda untuk melakukan serangan. Ini serangannya kedua arah sih ya. Pertama adalah ke bishop putih dan yang kedua ke pawn untuk makan si benteng. Dua-duanya sebetulnya eh, bisa dihindari sih ya. Dua-duanya bisa dihindari. Cuman si putih harus memilih salah satu. Seperti itu. Harus memilih salah satu. Apakah dia akan kehilangan pawn ataukah kehilangan si bishop. Ya. Atau bisa juga dia sebetulnya kalau dia cukup cerdas sih dia tinggal gerakkan si bishop ke sini untuk melindungi si pawn sih. Dan itu yang dilakukan. Ya, jadi si Mas Sambo ini gerakan bishopnya, memajukan bishopnya sehingga melindungi si pawn dan saya nggak bisa ngapa-ngapain dalam kasus ini. Oke, saya melakukan castling. Eh, Tujuan melakukan castling ini sebetulnya ya untuk melindungi si raja ya supaya aman dari eh, ancaman ratu ataupun bidak-bidak lain nanti yang akan masuk ke sisi sini. Karena kan di sini perlindungan di sisi EFGH kita juga cukup kuat ya. Juga cukup kuat banyak. Ada ratu, ada bishop, ada dua kuda juga di sana yang bisa fleksibel bergerak kemana-mana untuk melindungi. Dan juga kita akan mengkonektingkan dua benteng, ya, mengkonektingkan dua benteng eh, yang akan saling melindungi, seperti itu. Oke. Nah, di sini si kuda bergerak ke sini. Sebetulnya langkah yang cukup apa ya? Cukup nggak bermanfaat sih ya, karena benteng saya pasti bisa dengan mudah menghindar seperti itu kalau langkah seperti ini. Seharusnya tadi kalau misal saya jadi mereka, saya jadi putih, itu saya akan makan pion ini ya, karena ini nggak tidak terlindungi seperti itu. Oke, apa yang saya lakukan tentunya harus memindahkan benteng ya. Saya harus memindahkan benteng. Ada beberapa tempat yang bisa saya pilih ya. Yang pertama adalah saya bisa memindahkan itu ke sini untuk melindungi kehilangan pion, atau saya pindahkan ke sini untuk mengaktifkan si benteng nanti semisal kuda ini berpindah gitu karena nanti dia akan punya langsung akses lurus ke atas seperti itu. Oke, tapi sepertinya untuk saat ini saya lebih prefer melindungi pion. Ya, dengan kondisi seperti ini, ratu dan kuda eh, nggak bisa ngapa-ngapain juga sih ya, karena semua elemen di sini terlindungi ya. Jadi si benteng ini dilindungi oleh benteng satunya, si pion ini dilindungi oleh benteng, dan si apa namanya pion yang satunya dilindungi oleh pion yang satunya seperti itu. Eh, yang dan semua elemen yang lain pun juga terlindungi ya. Pion ini terlindungi oleh kuda, yang ini pun juga terlindungi oleh ratu dan benteng yang ada di sini. Oke, jadi sekarang tinggal pilihannya nih si putih ini mau ngapain setelah ini. Eh, Mungkin yang bisa dilakukan oleh mereka ya mereka harus mengaktifkan pion-pion mereka untuk memberi serangan ke kuda saya atau ke yang lain dan juga aktifkan bidak-bidak mereka yang sekarang itu masih diam di dalam. Oke, dan ternyata yang dipilih oleh putih adalah eh, makan kuda ya, makan kuda. Jadi mereka nyerang kuda saya dengan menggunakan bishop putihnya. Ya, eh, artinya mereka minta trade ya. Mereka sudah berani untuk melakukan trade karena saya dengan mudah akan makan bishop mereka sih dengan menggunakan bishop putih saya juga seperti itu.
Ya, kita makan dan ini potensinya ini berbahaya sebetulnya ini ya. Karena di sini membuka akses eh, ke membuka tekanan ke pion di G2 ya, seperti yang dilihat. Dan ini kalau sampai saya masuk ke sini, ratu saya masuk ke sini dengan posisi seperti ini, maka mereka akan kalah gitu ya, akan skakmat. Gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh eh, si putih ini mau nggak dia harus melindungi di sini atau membuka ini ya. The only way seharusnya dia hanya buka ini atau buka ini ya, sehingga menutup akses saya ke sana. Nah, betul kan. Nah, cuman ketika dia buka, yang terjadi adalah seperti ini. Ya, jadi si bishop saya ini langsung apa ngelok jalur raja yang ada di sini dan raja nggak bisa bergerak apapun ini. Ini raja sama sekali nggak bisa bergerak nih kalau tadi apa namanya kalau seperti ini. Nah, ini dan saya bisa dengan mudah menang kalau misal saya melakukan skak sini ya. Ini yang harus dilakukan oleh si putih seharusnya dia membuka akses untuk raja, ya, membuka akses raja supaya rajanya tidak terkungkung di situ. Nah, ini mungkin, nah ini harusnya ini dilihat sih oleh Mas Sambo nih ya. Mas Sambo harusnya bisa memahami ini. Dan coba mari kita lihat. Oke. Nah, di sini saya eh, nutup ini ya. Saya menggerakkan bishop saya ke sini. Tujuannya adalah untuk membatasi gerak si pion ya, si pion yang ada di F2 biar nggak maju ya. Dan karena pionnya nggak maju maka si raja juga jadi nggak punya potensi untuk bergerak lebih bebas lagi ya gerakannya. Jadi dia si raja hanya bisa bergerak di yang kolom putih-putih kecuali kalau dia menggerakkan pion yang ada di H di jalur H maju maju dua langkah atau berapa atau satu langkah seperti itu sehingga si pion bisa melindungi raja ya bergerak ke sini. Ya, tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Mas Samba. Ya, ternyata Mas Samba memilih untuk nyerang kuda saya, ya, nyerang kuda saya sehingga berakibat ya mau nggak mau eh, saya skat lah, ya, dan skakmat seperti itu. Oke, mungkin kita coba mundur beberapa langkah ya. Kita coba simulasi seandainya Mas Samba tidak melakukan kesalahan ya, tidak melakukan kesalahan, tidak memilih menggerakkan pion hitamnya ini, tapi instead beliau memilih menyerah apa beliau memilih menggerakkan pion hitam yang ada di jalur H dan memberi peluang kepada raja untuk eh, memberi peluang kepada raja untuk bergerak lebih bebas. Oke, beliau menjelaskan ini. Eh, apa yang akan saya lakukan ya kalau seperti ini ya? Tetap ya, saya sekat ya. Saya sekat. Nah, beliau bergerak ke sini. Kemudian ini saya jalankan. Tujuannya untuk memancing sih ya, agar memancing si apa namanya si hitam ini untuk terbuka gitu ya. Makan kalau dimakan maka saya bisa otomatis maju. Oke, tapi tidak dilakukan seharusnya the best way yang akan dilakukan oleh si hitam si putih adalah memindahkan caturnya ke sini. Sorry, memindahkan bishop ya, memindahkan bishop ke sini. Ya, jadi dia akan melindungi ini. Oke, kalau seperti ini, eh, agak bisa juga sih. Ya, saya akan makan ini kalau oke. Nanti kita lihat, kita simulasikan ya kalau seperti ini. Oke, saya makan yang di sini. Ya, putih punya kesempatan untuk menyerang saya. Nah, di sini apa yang dilakukan? Mereka akan menggerakkan kuda ke sini agar saya memilih satu di antara benteng.
Oke, saya akan makan ini. Skak, skak. Misalnya tadi saya akan itu akan adu kalau seperti itu. Nah, di sini mereka berpotensi untuk mengambil ini ya, bishop saya. Oke, saya akan geser ke sini. Lalu lindungi si bishop. Ini nggak bisa ya, kalau saya lindungin ke sini, ah, dia akan makan ini. Dan saya nggak punya potensi untuk menyerang jadinya. Oke, kita terbang lagi. Apa yang seharusnya saya lakukan di sini? Nah, ini saya pindah kalau gitu. Saya akan pindah ke sini. Ya, eh, dia akan makan kuda. Sorry, kuda akan makan benteng. Saya skak, udah checkmate. Oke. Ya, jadi kondisi apapun sepertinya sih masih akan terkena checkmate sih, Mas Sambo. Coba kita lihat dengarkan berikutnya ya. Eh, Dari sini ya. Nggak ada sih ya. Nggak ada yang bisa dilakukan sih ya. Oke, misal kalau Mas Sambo ini memindahkan benteng yang sini untuk melindungi eh, melindungi si apa namanya si pion. Oke, saya makan. Dia cek, dia ngetek star saya, dia ngetek ratu saya. Saya makan lagi, dia bukan lagi seperti ini. Ya, pion saya nggak bisa bergerak. Ya, saya majukan benteng saya, coba aktifkan benteng. Dia serang benteng. Saya skak, nggak bisa kemana-mana. Lari ke sini, saya skak lagi. Dia lari ke sini, rajanya lari ke sini. Dan saya skak. Nah, checkmate. Hmm, iya sih. Jadi skenario apapun eh, Mas Sambo ini akan apa namanya akan mati sih ya, akan mati kena skakmat ya. Kesalahan beliau adalah kesalahan beliau adalah beliau terlalu terkunci di sini terkunci. Beliau tidak memiliki si raja ini tidak memiliki ruang gerak yang bebas dan pion-pion beliau ini tidak terlindungi. Pion-pion ini tidak terlindungi. Ini sangat berbeda dengan kondisi yang saya miliki di mana pion saya ini terlindungi. Pion saya ini terlindungi oleh 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 si ratu dan juga tidak terlalu banyak tidak perlu terlalu banyak bidak lawan di jalur EFGH, di jalur di mana posisi raja saya berada ya. Nah, sobat checkmeter bisa lihat ya. Nah, para checkmeter bisa lihat ratu beliau tidak berada di EFGH, kudanya tidak ada di EFGH, eh, benteng dia memang ada di FGH, tapi masih di jalur satu belum diaktifkan ya. Bishop dan bishop dan benteng yang kedua juga tidak ada di FGH dan belum aktif juga. Ya, satu-satunya yang ada di FGH itu eh, hanyalah ratu. Sorry, hanyalah bishop ya, hanyalah bishop bishop putih dan itu pun tidak berarti banyak karena ya dia tidak bisa mempenetrate, dia tidak bisa masuk ke formasi perlindungan saya. Oke, Cikmeter, ya demikianlah bagaimana pertandingan antara saya melawan Mas Sambal dari India dan berakhir dengan kemenangan
saya secara checkmate ya, secara checkmate, dan semoga ada pembelajaran yang didapatkan dari situ ya untuk teman-teman checkmater. Tentunya yang masih pemula mungkin ya, kalau yang sudah ahli sih seharusnya langkah-langkah saya dan mungkin langkah-langkah dari Mas Sampo ini sudah bisa diantisipasi jauh sebelumnya ya, karena kami banyak melakukan blunder ya, kami banyak melakukan blunder. Sekilas tadi setidaknya ada 4 blunder dan 3 kesalahan yang kami lakukan ya. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.